Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosmiati Anggraini Rahman, kelas B angkatan 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ampul dan infus. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ampul. Apa sih itu ampul? Ampul adalah wadah untuk injeksi takaran tunggal atau satu kali pemakaian yang terbuat dari bahan gelas berbentuk silinder dengan ujung runcing dan dasar datar. Adapun tujuan dari pembuatan ampul yaitu hal yang melatar belakangi dalam pembuatan sediaan injeksi ampul tersebut, yaitu untuk memberi bantuan kepada pasien yang dalam keadaan tidak sadar yang tidak dapat diberikan secara peroral, sehingga diberikan pemberian obat secara injeksi ampul. Di sisi lain, penggunaan ampul bertujuan untuk memberikan kerja obat yang lebih cepat, maka efek yang diinginkan dari penggunaan injeksi tersebut lebih cepat pula. Adapun komposisi ampul, yang pertama zat aktif, yang kedua zat tambahan. Di dalam zat tambahan terdapat buffer yang digunakan untuk mencegah perubahan pH larutan yang kecil. Yang kedua, bahan antioksida yang banyak digunakan dalam produk steril adalah asam asetat, garam asam sulfat, dan tiol. Yang ketiga itu agen penghelat, digunakan untuk membantu menghambat pembentukan radikal bebas dan resultan oksidasi bahan aktif yang disebabkan oleh ion logam. Contohnya bahan penghelat yaitu natrium etilen diamin tetrat asetat. Yang keempat, surfaktan, bahan untuk membantu meminimalisir penyerapan protein dan potensi pengumpalan supaya tidak terjadi pengumpalan saat pembuatan ampul. Yang kelima yaitu bahan penghistonosid, contohnya itu dextrosa dan NaCl. Yang keenam, bahan pelindung, contohnya dextrosa. Yang ketujuh yaitu bahan penyerbuk, contohnya laktosa. Yang kedelapan, bahan antimikroba, contohnya benzalkonium klorida. Kesembilan yaitu bahan pembawa. Dalam bahan pembawa ini ada dua, yaitu bahan pembawa air, contohnya aqua pro injeksi. Kedua yaitu bahan pembawa non air dan campuran meliputi gliserin, etil alkohol. Adapun jenis-jenis ampul yaitu ada dua, ampul semprot dan ampul silinder. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ampul semprot. Ampul semprot adalah suatu istilah atau gabungan untuk wadah dan peralatan yang tidak hanya memiliki fungsi penyimpanan atau fungsi pengemasan, yang melainkan sekaligus juga memiliki fungsi penggunaan. Mereka pada umumnya menggambarkan suatu kombinasi dari gelas atau wadah preparat, karet atau tutup labu atau segel, dan logam atau tudung set untuk ditekuk atau kanula. Yang kedua, ampul silinder. Di sini pada ampul silinder ini cairan injeksi dijumpai dalam sebuah silinder gelas yang satu bagiannya ditutup dengan sebuah penutup karet yang tebal atau penutup buatan yang berlaku sebagai torak. Sisi lainnya semata-mata ditutup dengan sebuah membran karet yang tipis atau membran bahan buat yang ditusuk hingga tembus oleh sebuah jarum injeksi dari ujung belakangnya pada pemasangan ampul dalam sebuah peralatan semprot spesial. Adapun cara pemakaian ampul,
Yang pertama, ambil sebuah disposable syringe. Kedua, ambil sebuah ampul yang berisi cairan anestesi. Yang ketiga, sebelum mematahkan leher pada ampul, pastikan bahwa seluruh cairan berada di bawah leher pada ampul. Kemudian leher ampul dipatahkan, kemudian penutup jarum pada disposable itu dibuka, kemudian larutan anestesi itu di dalam ampul tersebut dihisap dengan jarum injeksi sampai seluruh cairan anestesi itu berpindah ke dalam jarum hingga menyentuh dinding ampul itu. Kemudian keenam itu pasang penutup jarum dengan hati-hati dan jangan sampai ujung jarum menyentuh penutupnya. Kemudian keringkan daerah yang akan menjadi tempat tusukan jarum dengan kasa steril atau ulas darah tersebut dengan cairan antiseptik secukupnya. Jarum ditusuknya pada mukosa di daerah yang dituju secara perlahan-lahan. Kedelapan, setelah injeksi cairan anestesis lokal selesai, tarik jarum dari daerah kerja secara perlahan-lahan dan bertahap untuk mencegah timbulnya perdarahan di tempat tusuknya jarum. Yang kesembilan, sebelum memulai prosedur itu, tindakan pencabutan gigi maupun pembedahan gigi, pastikan bahwa prosedur anestesis lokal yang telah dilakukan telah memberikan efek anestesis lokal yang diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknologi pembuatan ampul yaitu ada sterilitas dan pengisian. Sterilitas yaitu seringkali ampul juga disterilkan dan sekaligus dihilangkan pirogennya. Hal itu berlangsung pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. Suatu penanganan seperti ini mutlak diperlakukan jika pengisian ampul semata-mata dapat berlangsung di bawah persyaratan aseptis. Yang kedua, pengisian. Pada pengisian diperhatikan bahwa bagian dalam dari lembing ampul tidak dibasahi dengan cairan melalui kanula. Untuk diperhatikan adalah bahwa ampul-ampul dan juga wadah-wadah lainnya hanya diisi dengan cairan yang dapat diinjeksikan sampai muncul kepada 90% volume totalnya. Jika tidak, tekanan dalam muncul pada sterilitas panas mengarahkan kepada meledaknya gelas. Adapun macam-macam dari penggunaan infus. Yang pertama, terapi pemeliharaan. Terapi ini diberikan pada penderita yang tidak dapat menerima asupan nutrisi atau cairan lewat mulut untuk masa yang agak lebih lama 3-6 hari. Kedua, terapi pengganti. Pada keadaan pasien mengalami kehilangan banyak air dan elektrolit, misalnya pada pasien yang sedang mengalami diare berat. Yang ketiga, kebutuhan elektrolit. Terapi ini digunakan untuk menggantikan kebutuhan elektrolit yang hilang. Keempat, kebutuhan kalori. Terapi ini digunakan untuk penderita yang memerlukan cairan parenteral, diberikan dextrosa 5% untuk memperkecil kekurangan diberi yang biasanya terjadi pada pasien yang mengalami terapi
penggantian atau pemeliharaan. Yang kelima yaitu hiperalimentasi, hiperalimentasi parenteral, yaitu terapi ini digunakan untuk terapi ini merupakan infus yang mengandung sejumlah besar nutrisi dasar yang cukup untuk sintesis jaringan aktif dan pertumbuhan. Adapun dari keuntungan sediaan infus, yaitu obat memiliki onset atau mula kerjanya yang cepat, sama seperti ampul. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga, bioavailabilitasnya sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat, kerusakan obat dalam traktus gastrointestinalis dapat dihindarkan. Yang kelima, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau dalam keadaan koma. Adapun kerugian dari sediaan infus, yang pertama, rasa nyeri pada saat disuntik, apalagi kalau harus diberikan berulang kali. Kedua, memberikan efek psikologis pada penderita yang takut suntik. Yang ketiga, kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian intravena. Keempat, obat hanya dapat diberikan kepada penderita di rumah sakit atau di tempat praktek dokter oleh perawat yang kompeten. Lebih mahal dari bentuk sediaan non-steril hanya karena ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi, atau steril, bebas pirogen, jernih, praktis, bebas partikel. Adapun cara pembuatan infus, yang pertama, alat-alatnya harus disterilkan. Yang kedua, dikalibrasi botol infus 510 ml dan beker gelas 612 ml. Kemudian yang ketiga, ditimbang NaCl sebanyak 5, Nah, adapun keuntungan dari sediaan ampul, yaitu obat memiliki onset atau mula kerja yang cepat karena respon fisiologis dapat secara tercapai. Kedua, efek obat dapat diketahui dengan baik. Yang ketiga, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau yang dalam keadaan tak sadarkan diri. Yang kelima, sangat membantu saat diperlukan efek lokal untuk anestesis. Adapun kerugian dari ampul, yaitu 1. Rasa nyeri pada saat disuntik, apalagi jika harus berulang kali. Yang kedua, yaitu kekeliruan pemberian atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian intravena. Yang ketiga, sediaan harus diberikan oleh personal terlatih. Oke, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang infus. Apa sih itu infus? Ya, infus adalah galenik yang sederhana dan dibuat dengan menarik dari zat berkhasiat dari Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Sekian dari materi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. I will always love you how I do.